Ups. Nah, untuk YouTuber mungkin bingung tujuan kalian itu buat konten itu apa. Tujuan kalian itu punya channel YouTube itu tujuannya itu untuk apa. Kalian harus pikirkan ke depannya kalian itu punya channel YouTube itu tujuannya itu untuk apa. Untuk investasi, untuk menghasilkan uang, untuk berbisnis, untuk mendapatkan follower. Kalian itu pikirkan dari sekarang. Karena kalau misalnya kalian masih bingung tujuan kalian itu buat channel itu, kalian nggak fokus, kalian nggak konsisten, kalian nggak istilahnya jarang upload video. Karena kuncinya itu kalian harus yakin dulu kalian itu punya channel YouTube buat konten itu tujuannya itu untuk apa. Jadi kalian setidaknya ingat tujuan awal kalian itu punya YouTube itu apa. Jadi itu adalah motivasi semangat kalian untuk bisa buat video secara terus menerus. Hai YouTuber, welcome back my YouTube channel di part 3 ya. Karena kalau aku buat video itu aku nggak tanggung-tanggung ya, karena sesuai mood ya, sesuai minat, sesuai mood. Nah, kalian itu baru bisa action. Jadi setidaknya kalian itu punyalah stok-stok di next minggu pertama, minggu kedua. Intinya kalian itu kalau buat video itu jangan tanggung-tanggung. Intinya 1, 2, 3 video. Di saat kalian itu kalian bisa punya stok video yang kalian buat. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang masih bingung apa aja tujuan kalian menjadi content creator. Nah, di sini aku akan bahas tentang versi Nani Channel. Nah, tentu kalian itu pasti bingung tujuan kalian itu punya channel YouTube itu apa. Kalian pikirkan matang-matang apa hal yang mungkin kalian menjadi motivasi kalian buat channel YouTube. Nah, tips pertama yaitu, nah tentu kalian itu tujuan menjadi content creator itu kalian apa? Contohnya kalian harus punya goal, kedepannya kalian akan lebih baik, kedepannya kalian punya video lebih banyak lagi, punya follower banyak lagi, punya bisnis online lebih lagi, segala macamnya itu kalian harus pikirin goal kalian buat channel YouTube itu apa, motivasi kalian untuk stay buat channel itu apa. Oke guys, nah di sini kalian biar nggak bingung tujuan kalian itu menjadi content creator itu, tentu kalian harus punya goal. Goal yaitu kalian harus punya goal yang harus kalian miliki. Nah, di step awal. Nah, contohnya itu goalnya itu apa aja kalau kalian menjadi content creator. Nah, yang pertama itu kalian bisa banget miliki goal. Contohnya membuat konten untuk bisnis. Nah, contohnya kalau misalnya kalian kan menjadi content creator. Nah, awal aku next ke sebelumnya buat channel YouTube itu awalnya iseng-iseng. Nah, di situ ada niat untuk bisnis juga. Di situ aku buat konten, kalian bisa lihat di video yang pertama itu adalah unboxing produk. Nah, di situ aku pertama banget upload YouTube itu iseng-iseng untuk promosi biar mendapatkan pembeli di channel YouTube. Nah, di situ aku buat video pertama itu unboxing produk. Karena aku penjual online, di situ aku promosiin produk bantal Alexa. Kalau kalian bisa lihat di video yang paling bawah itu, aku buat channel YouTube awalnya iseng-iseng. Aku pebisnis online yang ingin mendapatkan customer dengan promosi produk bantal Alexa. Di situ karena YouTube banyak peminatnya, di situ aku buat konten. Nah, di situ YouTube aku berarti goalnya itu membuat konten dengan tujuan berbisnis. Nah, jadi kalian bisa banget manfaatin sosial media. Nah, itu penting banget. Jadi kalian tujuan goal kalian itu buat menjadi content creator itu apa? Contohnya berbisnis, kalian mendapatkan follower, nggak munafik mendapatkan penghasilan. Tentu kalian itu harus diniatin tujuan kalian itu buat konten apa. Jadi kan di YouTube itu kayak misalnya kayak ada komedi lawakan tuh, kalian bisa kan buat channel YouTube. Tapi kalau misalnya kayak komedi lawakan itu harus ada lawannya.
lawannya itu nggak cuma sendiri, ada tampilan dari orang lain yang mendukung channel YouTube itu berkembang. Kalian bisa manfaatkan. Intinya itu apapun kalian membuat konten, bisa berbisnis, bisa untuk menghibur orang banyak, apapun itu kalian harus niat tujuan kalian buat konten itu apa. Kalau kalian tertarik dengan fashion yang kalian punya, contohnya komedi, kalian suka lawakan, kalian bisa. Tapi dengan bantuan orang lain untuk menunjang video itu berkualitas, tampilan komedinya, lawakan lucunya, entah kata teks-teksnya itu kan harus di skripnya itu harus apa. Nah, di situ kalian bisa menjadi konten kreator dengan tujuan komedi yang lucu, menghibur. Next. Nah, ke poin ketiga yaitu kalian bisa membuat konten untuk mendapatkan follower. Nah, ada beberapa orang juga menjadi konten kreator atau sosial media apapun untuk mendapatkan follower. Jadi YouTube itu adalah suatu bisnis. Bisnis itu menyeluruh untuk mendapatkan follower, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan istilahnya teman, itu menyeluruh. Karena bisa dengan satu channel YouTube kalian itu bisa orang itu mempunyai atau brand apa. Jadi bisa banget kalian manfaatkan sosial media kalian untuk bisa mendapatkan follower, untuk mendapatkan bisnis. Kalau kalian bisnis di YouTube itu bisa kan, kalau kalian sudah channel YouTube kalian besar itu kalian bisa dipercaya orang untuk mempromosikan suatu brand-brand itu dalam bentuk bisnis. Kalau kalian penjual online seperti aku kan, tujuannya itu kan awalnya berbisnis untuk promosikan produk agar orang itu beli. Nah, di channel YouTube aku. Nah, apapun itu kalian bisa karena di YouTube itu bisnis. Jadi kalau misalnya berbisnis itu awalnya itu jangan mengharapkan uang. Intinya kalian harus berproses dulu sampai kalian itu benar-benar bisa dan pandai dalam mengelola suatu hal. Nah, tentu untuk mendapatkan follower kalau di YouTube kalian itu pelan-pelan, lama-lama subscribernya banyak, kalian tarik tuh ke link Instagram. Nah, kemungkinan itu dari YouTube yang banyak itu bisa nge-link ke Instagram. Kemungkinan follower kalian itu lebih banyak karena dari Facebook. Jangan lupa ya guys, mampir ke Instagram nah di channel 28 seputar keseharian aku. Jadi orang tuh lebih penasaran kalian karena kalian punya brand, punya value nilai di YouTube kalian. Jadi orang itu bisa mampir ke channel ke Instagram kalian dan mengikuti. Nah, tentu nggak munafik untuk bisa membuat konten untuk menghasilkan uang. Nggak munafik semua apapun itu berbau sama cuan, berbau sama money gitu guys. Jadi kalau misalnya konten kreator itu nggak munafik, pasti dia juga menghasilkan, ingin mendapatkan uang di brand-brand sosial media kalian. Jadi tujuannya pasti di YouTuber bisnis dan mendapatkan penghasilan, mendapatkan follower, mendapatkan customer, itu sudah include semuanya guys. Jadi apapun itu kalian bisa kuasai karena kalau kalian punya istilahnya branding yang baik, value yang baik di channel YouTube kalian, orang itu mengenal itu bisa lebih punya kepercayaan karena kalian itu orang terpercaya di YouTube. Kalau punya YouTube itu pasti orang-orang yang setidaknya tahu lah kalau kualitas orang itu seperti apa, karakternya itu seperti apa, setidaknya punya nama karena dia itu punya channel YouTube. Kecuali kalau misalnya channel YouTube-nya itu yang cuman belasan video yang nggak menampilkan kata-kata, menampilkan temanya, menampilkan spesifik karakternya, itu orang itu ya nggak mengenali karakteristik dari konten kreator tersebut. Jadi kalau kalian punya channel YouTube, nggak munafik, contohnya kalian punya channel YouTube, kalian itu kan mendapatkan penghasilan dari AdSense, Google AdSense. Nah, kalian contohnya mendapatkan penghasilan di video kalian di YouTube. Nah, di situ juga kalau kalian bisa berbisnis, kalian bisa manfaatkan dengan endorse brand-brand, contohnya untuk bisnis, email ke nandichannel10@gmail.com. Nah, di situ orang kan bisa email kerjasama karena dia mengikuti salur YouTube Nandi Channel, ingin mengajak kerjasama untuk mempromosikan suatu hal apapun. Nah, itu dinamanya endorse. Jadi kalau kalian udah punya kepercayaan, kalian bisa tuh dipercaya brand-brand untuk promosiin di channel YouTube kalian. Itu berarti kalian nggak cukup
mendapatkan uang di Google AdSense, tapi kalian juga bisa mendapatkan di endorsement apapun. Tapi tetap YouTuber yang sudah besar, kalau yang masih belajar itu masih berproses. Jadi kalian jangan berharap banyak, butuh belajar, butuh proses. Kalian percaya aja, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang kelima yaitu kalian membuat konten untuk viral, FYP atau trending. Nah, kalau kalian tujuan membuat konten YouTube itu kan punya goal kan, kalian bisa mendapatkan video-video yang FYP, kalian bisa mendapatkan video-video yang trending. Kalau misalnya kemungkinan video kalian itu lebih bagus, kualitasnya tinggi, kemungkinan video kalian itu bisa masuk FYP atau trending topik. Nah, di situ kalian istilahnya pasti video kalian itu yang nonton itu bukan ratusan, bahkan ribuan. Nah, di situ kemungkinan kalian bisa mendapatkan penghasilan dari video-video kalian. Intinya apapun tujuan kalian menjadi konten kreator, kalian harus fokus juga sama karya yang kalian buat semenarik mungkin, berkualitas. Nah, jadi kalian jangan bingung-bingung untuk tujuan kalian buat channel YouTube itu. Di situ aku akan kasih step goal. Di step awal itu kalian apa aja. Contohnya mau berbisnis, mau mendapat penghasilan, mau mendapatkan follower YouTube, mau biar video kalian tuh viral atau segala macam. Itu macam-macam orang itu tujuannya itu apa aja, tapi intinya sama, menghasilkan uang dengan cara berbisnis, berpenghasilan, itu pasti sama. Oke guys, segitu dulu tentang tips. Kalian nggak perlu bingung apa tujuan kalian menjadi konten kreator. Nah, dengan tips tadi kalian punya goal apa aja, contoh goal dari step awal untuk kalian bisa terus upload video. Jadi kalian itu nggak terbebani saat kalian upload video. Karena kalau kalian sudah bertujuan untuk menjadi content creator itu, kalian harus terus produktif di sosial media kalian. Karena kalau kalian cuma iseng-iseng aja, kalian nggak fokus. Jadi intinya hasilkan video yang berkualitas, mendapatkan cuan yang berkilau. See you next video. Bye.